suatu pagi yang mendung, seorang gadis. Tunggu dulu, bukan dari bagian ini ceritanya dimulai. Di suatu pagi yang mendung, seorang gadis tertidur pulas di atas meja. Tak lama kemudian, seorang pria berkumis yang penampilannya tampak seperti penjual daging di pasar induk datang menghampiri sang gadis. Bono, sang pemilik kios minuman, satu-satunya kios minuman dingin yang ada di kantin Balkebun, balik gedung Bunda. Cuaca tampak semakin mendung. Hujan lagi, hujan lagi. Gejala La Nina telah muncul di berbagai kawasan dunia termasuk Indonesia. Selain itu, beberapa bencana banjir, tanah longsor, dan angin topan juga terjadi di sejumlah negara, diantaranya Korea, Jepang, dan RRC. Dalam bahasa Latin, La Nina berarti gadis cilik. Namun dalam istilah gejala alam, La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di Lautan Pasifik. Gejalanya merupakan kebalikan dari El Nino. Keadaan ini menimbulkan Jakarta banjir lagi. Katanya 5 tahun. Nah, kok baru setahun udah datang lagi? Gara-gara si Nina sama si Nino itu. Emang si Nina siapanya si Nina sih, Mas? Mereka suami istri ya? Ya bukan lah, dodol banget sih lo. Saat La Nina mencapai klimaksnya Nggak belajar geografi nggak sih? maka Anak SD kawasan juga yang tahu paling gitu loh. serius adalah Si Nina sama si Nino tuh kakak beradik. Si Nina tuh adiknya si Nino. Bono merasa bosan. Sudah 3 jam, 1 menit, dan 0,79 detik sejak ia memecat pegawainya. Gadis baru yang ia nantikan belum kunjung tiba. Siapakah gerangan? Siapakah seorang gadis yang baru saja datang dengan tiba-tiba, sehingga seluruh makhluk hidup seisi kantin begitu penasaran dengan kedatangannya? Gadis yang ditunggu Bono akhirnya datang. Namanya Rosalina. Siang berganti sore, sore berganti malam, setelah malam pagi pun muncul. Lalu siang lagi, hari demi hari terus berganti sejak Rosalina pertama kali bekerja di kios minuman Bono. Sampai ia menyadari bahwa ia bekerja di sebuah gedung yang bundar seperti sebuah bangunan keajaiban dunia yang pernah ia lihat di atlas, Kolosium. Kemudian ia juga mengerti bahwa sudah bertahun-tahun bangunan tempat ia bekerja dijaga oleh beberapa ekor anjing yang berasal dari satu induk. Berpuluh-puluh generasi di atas anjing ini. Beberapa hari bekerja di kantin Balkebun, Rosalina merasa sangat senang. Ia segera menemukan hal-hal yang ia sukai dari tempat barunya. Rosalina suka mengintip seseorang pria yang selalu duduk di bangku yang sama sambil menonton video porno yang baru ia download dari internet. Gratis, banditnya gede lagi. Jangan main laptop, bader banget dibilangin ya.
Rosalina suka memberi makan anjing menjaga gedung. Mereka sangat kelaparan. Saat petang hari, ketika jam kerja hampir berakhir, Rosalina suka duduk berkumpul bersama teman-teman sesama pegawai kantin. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat seru. Nyahon tuh di pernik teh cekek dan Saiful Jamal. Kan Saiful Jamal teh salingkuh Jamal lagi. Ros, gue ngambil ini ya. Rosalina tidak suka laki-laki ini. Dia selalu mengkasbun minumannya. Biasa, betul ya. Rosalina juga tidak suka ketika ia menghitung uang yang ada di kotak kas, ternyata hasilnya tekor. Malu kucing. Meong di belakang. Di saat Rosalina sedang mengalami kerumitan dengan angka-angka yang menyebalkan, ia akan sangat membenci Gugun, sang koki kantin yang sangat gemar memutar lagu-lagu neneknya, seorang penyanyi terkenal dari tahun 40-an. Ros, sini asik nih musiknya nih. Apalagi kalau lagu-lagu itu diputar di dekat telinganya. Dari kawan jadi lawan. Keesokan harinya, Rosalina mengalami hari yang luar biasa. Tiba-tiba Rosalina tertegun sekaligus penasaran dengan sesuatu yang baru saja ia lihat. Baliho ini seperti sebuah magnet kutub utara yang menarik logam-logam di sekitarnya. Namun Rosalina tidak merasa seperti logam. Ia adalah kutub selatan sebuah magnet yang lain. Magnet Rosalina. Rosalina merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Si pria berlaptop yang sedang memutar film kartun, Pok Juleha yang tidak seperti biasa menertibkan para pengguna laptop saat jam makan siang, atau si Gugun yang tidak mendengarkan lagu-lagu neneknya, namun malah mendengarkan dengan serius siaran berita tentang pemanasan global. Meskipun konferensi iklim barusan diadakan di Indonesia, pemahaman orang Indonesia tentang pemanasan global masih sangat minim. Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh pelepasan zat-zat rumah kaca yang mengganggu kesetimbangan pengaturan suhu bumi. Pada akhirnya, hal tersebut mengakibatkan pada perubahan iklim secara luas. Lebih dari sekedar menjadi makin panas saja, seperti kenaikan permukaan laut, meluasnya penyakit, pengangguran, dan ekstrimnya cuaca seperti badai, kemarau, dan banjir. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Beberapa langkah kecil dapat kita ambil. Pertama, pakailah lampu hemat energi. Lampu hemat energi menggunakan daya listrik yang lebih rendah untuk menghasilkan terang yang sama. Jadi selain Rosalina merasa percaya apa yang dikatakan penyiar radio. Ia merasakan dunia menjadi aneh, sedikit-sedikit hujan, lalu panas menyengat yang luar biasa. Monster kakak beradik bernama El Nino dan La Nina ini benar-benar ada. Dan bumi akan terendam oleh es kutub yang mencair karena panas bumi yang makin menjadi-jadi. Di tengah kegelisahannya akan bumi yang menjadi semakin panas, muncul kegelisahan lain dalam dirinya pada sosok pemuda tampan bernama Dio.